kita semua. Yang saya hormati dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021 angkatan 1. Pada hari ini, Senin 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 7 pada mata pelajaran IPA pada materi pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Berikut video praktek pembelajaran saya. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Shalom Namo Buddhaya. Oke anak-anak, selamat pagi. Pagi, Miss. Pagi, Miss. Pagi, Miss. Pagi, Miss. Ya, bagaimana kondisi kalian hari ini anak-anak? Baik, Miss. Sehat. Baik, Miss. Baik, Miss. Ya, bagus ya. Jadi Miss harapkan semua selalu semangat mengikuti pembelajaran. Anak-anak, ingat dalam masa PPKM darurat ini, kalian ikuti aturan dari pemerintah, jangan dulu kemana-mana, anak-anak di rumah saja. Oke, nah sebelum memulai pembelajaran, kita cek kehadiran dulu. Silakan Rista dilaporkan kehadiran teman-temannya. Semuanya hadir, Miss. Oke, berarti hadir lengkap hari ini ya? Iya, Miss. Ya, tepuk tangan untuk kita semua anak-anak. Ya, Miss ancungi jempol ya untuk semangat kalian karena kalian bisa hadir lengkap pada hari ini. Semoga nanti pada pertemuan berikutnya bisa kalian pertahankan anak-anak ya. Nah, kita awali dengan doa dulu untuk memulai kegiatan sebagai bentuk rasa bakti kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya rasa syukur kita. Silakan yang memimpin doa hari ini. Oke teman-teman semua, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Dian sudah memimpin doa hari ini, anak-anak. Nah, suaranya Miss terdengar jelas? Jelas, Miss. Ya, nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas, silakan kalian tanyakan ya. Kemudian nanti ketika kalian menjawab pertanyaan, boleh kalian raise hand, ada tombol raise hand itu di laptop atau HP kalian ya. Kemudian yang tidak menjawab atau tidak berpendapat, nanti silakan di mute mikrofonnya supaya kegiatan pembelajaran kita bisa lancar hari ini ya. Oke, kita lanjut. Ada yang masih ingat apa yang sudah kita pelajari minggu lalu, anak-anak? Oke, ada yang angkat tangan. Anggita dulu ya sebelum ke Lydia. Apa yang kita pelajari minggu lalu, Anggita? Jadi minggu lalu itu belajar tentang penyelidikan IPA yang dipelajari itu keterampilan proses dalam IPA sama sikap ilmiah. Oke, ya benar dari Anggita ya yang kita pelajari minggu lalu tentang keterampilan proses sains dan juga sikap ilmiah ya dalam pembelajaran IPA. Nah, Lydia tadi mau menjawab tentang keterampilan proses sains apa yang sudah kita pelajari minggu lalu, Lydia? Mungkin bisa disebutkan contohnya. Keterampilan mengamati, Ya, menganalisis, mengamati, ya benar sekali. Kemudian melakukan menganalisis, mengelompokkan ya, keterampilan mengelompokkan dan menyimpulkan ya, dan masih banyak yang lainnya ya yang sudah kalian pelajari. Ya, terima kasih dari Oktaviana, Lydia dan Anggita. Nah, terkait dengan proses pengamatan, jadi tidak cukup dengan mengamati saja kita dalam pembelajaran IPA, tetapi perlu juga dilakukan pengukuran ya, karena kalau dengan mengamati saja kita kan tidak bisa menentukan berapa panjangnya, berapa masanya dari suatu objek, maka diperlukan suatu pengukuran. Nah, yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini anak-anak. Nah, sebelumnya Miss izin dulu untuk share screen. Oke, sudah terlihat anak-anak? Sudah, Miss. Ya, oke.
Ya, terima kasih anak-anak. Jadi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran terkait dengan pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Supaya kalian lebih termotivasi dalam belajar, anak-anak. Nah, Miss jelaskan terkait dengan manfaat pembelajaran hari ini. Apa sih tujuannya kalian mempelajari terkait dengan pengukuran, begitu ya? Manfaatnya agar kalian dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam pengukuran objek yang diamati dan bisa mengkomunikasikan kepada orang lain secara pasti, secara jelas. Misalnya, bisa dalam bidang perdagangan, kemudian pertukangan, pertanian, dan lain sebagainya. Ya, sampai di sana anak-anak sudah jelas? Sudah, Miss. Jelas, Miss. Oke, ya. Nah, kita lanjut sekarang ke tujuan pembelajaran ya anak-anak. Untuk tujuan pembelajarannya sudah juga Miss berikan di buku ajar yang sudah Miss bagikan di Google Classroom. Kemudian juga sudah Miss berikan melalui LKPD. Nah, Miss tekankan di sini untuk tujuan pembelajarannya itu mencakup aspek sikap, kemudian pengetahuan dan keterampilan. Nah, untuk yang di aspek pengetahuan, jadi kalian nanti dituntut untuk dapat menemukan ya benda di sekitar yang dapat diukur dan juga hal-hal yang tidak dapat diukur. Kemudian, kalian juga dapat menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran dan satuannya dalam kehidupan sehari-hari. Setelah itu, kalian dituntut untuk dapat mengkonversi satuan dalam sistem internasional, ya anak-anak. Kemudian, tujuan pembelajarannya juga kalian dapat membandingkan hasil pengukuran dengan satuan baku dan tidak baku. Nah, selanjutnya kalian dapat menyimpulkan syarat yang harus dipenuhi satuan baku melalui kegiatan praktikum yang sudah kalian lakukan kemarin anak-anak. Dan juga ada tujuan pembelajaran yang berhubungan dengan aspek keterampilan kalian, yaitu melakukan percobaan. Jadi kalian dapat melakukan satu percobaan yang terkait dengan pengukuran dan juga dapat mengkomunikasikan data hasil percobaan mengukur benda yang ada di sekitar ya dengan menggunakan alat ukur baku dan juga tidak baku. Sampai di sana sudah jelas anak-anak? Miss. Oke, nah kita lanjut sekarang ke ya teknik penilaian. Ya, untuk teknik penilaiannya sama seperti minggu lalu ya anak-anak, tetap diambil nanti nilai sikap kalian dalam mengikuti pembelajaran, baik itu dari aspek spiritual maupun aspek sosial. Kemudian diambil juga nilai dari pengetahuan kalian, itu nanti melalui proses tanya jawab kita dan juga ketika kalian menjawab kuis, nanti di akhir ada kuis ya anak-anak. Dan terakhir yaitu penilaian keterampilan, itu nanti diperoleh dari keterampilan kalian melakukan praktikum yang sudah dilakukan kemarin dan juga keterampilan kalian melakukan presentasi nanti. Oke anak-anak, bisa kita lanjutkan? Bisa, Miss. Bisa, Miss. Oke ya. Nah, kita lanjutkan sekarang. Nah, ini anak-anak, coba kalian amati gambar apa itu yang Miss tunjukkan? Pohon jeruk. Iya, pohon jeruk. Biasanya kalau di Bali, di mana kalian sering jumpai pohon jeruk anak-anak? Kintamani, Miss. Kintamani. Ya, di Kintamani ya, terkenal dengan pohon jeruknya. Coba kalian lihat itu ya, buahnya banyak sekali. Kemudian juga kalian bisa lihat pohonnya, amati ya anak-anak. Nah, dari gambar tersebut, gambar pohon jeruk tersebut, kira-kira kalian bisa menemukan tidak besaran apa yang dapat kalian ukur kira-kira dari gambar pohon jeruk tersebut anak-anak? Penisa ya, Penisa dan Tuarti. Silakan Penisa dulu. Penisa sudah mengangkat tangan. Tinggi pohon. Ya, Tinggi pohon pertama jeruknya. pertama tinggi pohon jeruk menurut Penisa. Kalau yang lain bagaimana? Yang bisa diukur? Ya, Tuarti, apa yang bisa diukur dari gambar itu? Diameternya. Diameter. Ya, diameter dari apa? Dari batang pohonnya. Ya, dari batang pohon. Ya, ada lagi yang lain ingin menambahkan? Ya, Oktaviana, apanya? Ya, Miss. Masa Masa apanya? Masa dari? jeruknya. Oh iya, masa dari buah jeruknya gitu ya. Oke.
Nah, jawaban kalian itu kita tampung dulu ya anak-anak, jawaban sementara dari kalian. Nah, itu menurut kalian besaran yang bisa diukur. Kemudian besaran yang tidak dapat diukur dari pohon jeruk tersebut, kira-kira apa? Rasa buahnya, jumlah daunnya, Miss. Rasa Dari Oktaviana, jumlah daun. Terus, dari Alexa? Rasa buah dari jeruk. Iya, rasa buah dari jeruk. Yang lain ada lagi? Tingkat kematangan buahnya, Miss. Dari Penisa, tingkat kematangan buah. Oke, yang lain? Warna Tidak buahnya, bisa Miss. diukur. Ya, Tino, warna buah. Ya, Tino, warna buah. Oke, kita tampung dulu ya jawaban dari kalian. Nah, nanti kita akan pelajari sehingga kalian bisa merefleksi jawaban mana yang benar seperti itu ya. Oke, bisa kita lanjutkan anak-anak? Bisa, Miss. Ya, kita lanjutkan dulu. Ya, terima kasih ya untuk anak-anak yang sudah menjawab. Ingat ya anak-anak, yang sudah berpartisipasi aktif itu sudah Miss lakukan penilaian ya. Nanti itu bisa menjadi tambahan untuk nilai kalian ya. Dan yang lain yang belum aktif silakan untuk ikut aktif supaya kalian lebih termotivasi dan juga nanti bisa nilainya lebih bagus ya. Nah, kita lanjutkan sekarang tentang fenomena yang Miss berikan kemarin pada LKPD-nya. Sudah dicermati anak-anak? Sudah, Miss. Ya, fenomena yang kemarin Miss berikan itu terkait dengan mengukur celana ya, dengan menggunakan lingkar leher dan juga dengan menggunakan hasta tangan, begitu ya anak-anak. Nah, kalian sudah paham tentang fenomena yang Miss berikan kemarin di LKPD-nya? Sudah, oke. Nah, dari fenomena yang Miss tunjukkan terkait dengan pengukuran celana yang dilakukan di dalam masyarakat zaman dulu, mungkin sekarang juga masih ada yang melakukan dengan cara itu. Kira-kira apa yang bisa kalian temukan untuk hasil observasinya anak-anak? Silakan Alexa. Kalau saya yang pertama itu mengukur lingkar pinggang celana menggunakan lingkar leher hasta. Terus yang kedua, besar lingkar pinggang dipercaya 2 kali dari lingkar leher. Dan yang ketiga, panjang hasta dipercaya setengah lingkar pinggang. Ya, bagus sekali dari Alexa. Jadi sudah menemukan hasil observasinya terkait dengan pengukuran celana dengan menggunakan lingkar leher dan juga hasta seperti itu, panjang hasta tangan seperti itu ya. Nah, untuk yang selanjutnya dari identifikasi masalah, kira-kira siapa yang bisa mengidentifikasi masalah yang bisa kalian amati dari fenomena tersebut? Mungkin dari Tuarti ya, Tuarti angkat tangan, silakan Nak. hubungan panjang hasta dan lingkar leher dengan besar pinggang seseorang. Oke, dari Tuarti identifikasi masalahnya hubungan dari lingkar leher dan panjang hasta seseorang dengan lebar dari celana yang digunakan oleh seseorang seperti itu ya. Kemudian ada yang lain ingin menambahkan identifikasi masalah yang bisa kalian temukan? Pas anak-anak? Oke, mungkin kalian nggak ada yang berpikir kira-kira kalau menggunakan pengukuran dengan cara tersebut kira-kira akurat. Ada yang berpikir seperti itu enggak? Nah, kemarin Miss lihat di LKPD-nya ada yang punya identifikasi masalah seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan rumusan masalah. Mungkin siapa yang bisa menyebutkan rumusan masalah yang kalian temukan? Oh, Oktaviana ini sudah menjawab lagi nih. Dan Peggy. Oh, ini banyak nih. Ada Kak Dewi juga, ya ada Melanie. Oke, mungkin dari Peggy mungkin ya. Oktaviana kan sudah menjawab. Dari Peggy, mungkin Peggy, coba disebutkan rumusan masalah yang bisa kalian temukan dari fenomena tersebut. Apakah akurat menggunakan panjang hasta dan panjang lingkar leher untuk menentukan lingkar pinggang? Ya, dari Peggy, apakah akurat mengukur celana dengan menggunakan lingkar leher dan panjang hasta? Yang lain ada yang ingin menambahkan? Kurang lebih sama, Miss.
Oh, kurang lebih sama ya. Terima kasih. Nah, mungkin juga kalian bisa di sana mencermati ya, apakah itu termasuk menggunakan satuan baku atau tidak baku ya, bisa dirumuskan masalah juga di sana ya anak-anak ya, terkait dengan pengukuran itu. Nah, kemudian rumusan hipotesis yang bisa kalian ungkap dari fenomena tersebut. Siapa kira-kira yang bisa menyebutkan? Ya, Anggita, silakan Anggita. Rumusan hipotesisnya, mengukur lingkar pinggang celana menggunakan hasta ataupun lingkar leher merupakan contoh pengukuran panjang menggunakan satuan tidak baku karena menghasilkan nilai ukur yang berbeda antara satu orang dan lainnya. Hasil dari pengukuran tersebut tidak akurat karena tidak menggunakan standar ukuran. Oke, dari Anggita itu ya. Jadi menurut prediksinya Anggita itu pengukuran itu tidak akurat karena kurang terstandar gitu ya. Nah, kita coba buktikan ya. Kemarin juga kalian sudah melakukan percobaan melalui LKPD. Nanti kita akan bahas bersama bagaimana hasil dari prediksi kalian itu. Kalian sudah menyerahkan tugasnya terkait dengan laporan praktikum dan video praktikumnya melalui GC ya. Ini sudah semua menyerahkan. Miss ucapkan terima kasih anak-anak karena kalian sudah tepat waktu ya dalam menyerahkan tugasnya. Kemudian di sini juga kalian di grup WA itu sudah melakukan diskusi ya kemarin. Nah, di grup WA juga kalian sudah melakukan diskusi dengan cukup aktif. Itu ada grup besar dan juga grup kecil di masing-masing kelompok. Miss ucapkan terima kasih. Oke, kira-kira siapa yang siap presentasi anak-anak? Ya, dari Satria. Di sini saya telah memilih dua objek, yaitu buku gambar dan tongkat pramuka. Langsung saja ke pengamatannya. Pengukuran sebagian dari pengamatan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Om Santi. Oke, itu dari kelompoknya Satria. Apakah dengan menggunakan hasta dan menggaris itu sama dan jengkal juga atau bagaimana dari masing-masing anggota kelompok Satria? Jadi kalau untuk penggarisnya hampir semuanya sama Miss, soalnya objek yang dipakai juga sama, cuman di tongkat pramukanya aja yang beda di Dewi, soalnya tongkat pramuka dia lebih tinggi. Kalau jengkalnya saya sama Lydia tuh sama, dapat 8 jengkal. Kalau Anggita dapat 9,5 jengkal, Dewi dapat 10 jengkal, kalau Alexa dapat 9 jengkal. Untuk hastanya Anggita dapat 4, saya dapat 3,5, Lydia dapat 3,5, Dewi dapat 6, Alexa dapat 3,5. Kalau panjang penggarisnya hampir semua 160 kecuali Dewi, itu yang tongkat pramuka. Kalau yang buku gambar A3-nya Anggita dapat 2,5 jengkal, saya dapat 2 jengkal, Lydia Chan 2,5, Dewi 2,5, Alexa juga 2,5. Kalau hastanya hampir semua dapat 1. Kalau panjang penggarisnya semuanya 2,5 Miss. Oke, ya itu dari hasil praktikum dari kelompoknya Satria ya, kelompok 2. Oke, sampai di sana anak-anak? Sudah jelas dari hasil praktikumnya Satria? Sudah, Mi. Oke, terima kasih ya Satria sudah menampilkan hasil praktikumnya ya dari kelompok 2. Nah, jadi di sini Miss evaluasi sedikit terkait dengan hasil praktikum yang kalian temukan itu ya, Miss sudah koreksi kemarin. Jadi mungkin yang menyebabkan berbeda pertama kan dari pemilihan objek kalian. Nah, Miss tekankan
kembali ya untuk objek yang dipilih. Antar anggota di dalam kelompok itu diupayakan harus objek yang sama, dan termasuk panjangnya juga harus memiliki kesamaan supaya kalian bisa mengukur dengan tepat. Misalnya seperti kelompoknya Satria itu kan buku gambar A3 kan semua punya di anggota kelompoknya, boleh, benar itu boleh dipakai. Kemudian tongkat pramuka ditentukan dulu apakah sama atau tidak panjangnya, kalau sama boleh dipakai. Bisa lanjutkan sampai di sana anak-anak? Bisa. Oke, nah sekarang kita diskusi pertanyaan dulu ya anak-anak. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, kira-kira siapa yang bisa menjawab anak-anak? Silakan dari Tuarti mungkin, Nak. Jawabannya yaitu berbeda, karena panjang jari dan panjang tangan dari setiap orang itu berbeda-beda. Jadi jumlah jengkal dan hasta yang dihasilkan dalam pengukurannya pun itu berbeda. Oke, itu dari Tuarti. Terima kasih Tuarta. Jadi intinya benar ya seperti yang disebutkan oleh kelompoknya Tuarti. Jadi hasil pengukurannya memang berbeda. Sudah kalian temukan yang menyebabkan itu adalah adanya perbedaan dari ukuran atau panjang jari seseorang seperti itu. Mungkin ada yang lebih kecil, ada lebih pendek, kemudian hastanya juga panjang tangannya, hastanya jadi ada yang lebih panjang seperti itu, sehingga menghasilkan pengukuran yang kurang akurat gitu ya anak-anak ya. Jadi berbeda-beda. Kemudian untuk yang pertanyaan yang kedua, ini Satria sudah mengangkat tangan, silakan Satria. Jawabannya sama karena menggunakan satuan ukuran baku, di mana alat yang digunakan untuk mengukur yaitu penggaris memiliki satuan yang sama sehingga hasil pengukuran setiap orang sama. Oke, itu dari Satria. Jadi kalau menurut Satria itu hasilnya itu sama karena menggunakan satuan yang baku. Jadi antar orang itu akan sama hasilnya ya dimanapun diukur. Tadi kan sudah dibuktikan oleh kelompoknya Satria juga dan kelompok yang lain. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan yang nomor 3, silakan siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan dari Peggy. Jawaban dari kelompok 3 yaitu persamaan satuan baku dan tidak baku adalah sama-sama berfungsi untuk mengukur panjang suatu benda. Sedangkan perbedaannya, satuan baku memiliki pengukuran yang sama meskipun dilakukan oleh orang yang berbeda-beda. Sedangkan satuan tidak baku memiliki pengukuran yang berbeda-beda bila dilakukan oleh orang yang berbeda. Agar memiliki hasil pengukuran yang sama, kita harus memastikan satuannya sudah disepakati dan memiliki nilai tetap. Oke, terima kasih Peggy sudah menjawab pertanyaan nomor 3. Kira-kira yang lain ada tambahan sebelum Miss yang menjelaskan? Ya, intinya bahwa persamaannya ya sama-sama mengukur panjang, itu persamaannya benar yang disampaikan oleh Peggy. Kemudian perbedaannya itu terletak pada ketepatan atau keakuratannya ya anak-anak. Jadi kalau memang menggunakan hasta dan jengkal itu kan dia hasil pengukurannya itu berbeda-beda, begitu yang ditemukan. Sedangkan kalau menggunakan penggaris itu cenderung ya pasti hasilnya akan sama antara satu anak dengan anak yang lain. Nah itu sudah disampaikan tadi oleh kelompoknya Peggy. Kemudian jika hasil pengukurannya ini dikomunikasikan kepada orang lain, apakah orang lain tersebut akan memperoleh pemahaman yang sama? Nah tentunya kalau kalian mengukur dengan menggunakan hasta atau jengkal, mungkin akan berbeda ya anak-anak pemahaman yang dipahami oleh orang A dengan orang B mungkin berbeda. Kalau dia jengkalnya mengukur misalnya panjang baju gitu, dia mengukur 5 jengkal, terus si B dia ternyata mengukurnya 4 jengkal, mungkin nanti salah persepsi jadinya ya karena berbeda-beda. Sedangkan kalau mengukur dengan menggunakan penggaris itu persepsinya pasti sama karena sudah tepat dan baku jadi satuan yang digunakan juga. Yeah. Kemudian berdasarkan hasil perbandingan tersebut, hal penting apa yang harus dirumuskan bersama? Bagaimana suatu satuan itu bisa digunakan untuk sebagai pembanding dalam suatu pengukuran yang baku dan memiliki sama persepsi antara satu orang dengan orang lainnya, begitu ya. Oke, sampai di sana sudah jelas? Sudah Miss. Sudah. Oke. Ya, kita lanjut untuk pertanyaan nomor 4. Silakan.
mungkin Anggita. Jadi berdasarkan satuannya itu ada satuan baku dan tidak baku. Untuk satuan baku contohnya itu biasanya itu satuannya meter, kilometer, atau sekon. Terus untuk yang tidak baku biasanya ada jengkal, depa, sama hasta. Oke, ya terima kasih dari Anggit. Jadi benar yang disampaikan oleh teman kalian. Jadi memang dalam pengelompokan satuan itu nanti terkait dengan juga pengelompokan besaran. Nah, ada pengukuran panjang itu nanti satuannya ada meter. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan nomor 5. Nah, mungkin dari Tino tadi ingin menjawab, silakan. Untuk panjangnya itu pengukurannya itu tentu saja hasilnya tidak tepat ya, karena untuk panjang tangan, panjang di orang saja berbeda. Nah, maka dari itu hasil yang diberikan pada saat pengukuran juga berbeda. Oke, terima kasih dari Tino sudah menjawab. Jadi tidak tepat ya, karena panjang dari tangan atau jari seseorang itu kan berbeda-beda. Nah, oke, terima kasih dari Yohanes. Nah, untuk kesimpulan yang terakhir, siapa yang bisa menyimpulkan dari praktikum yang sudah kalian lakukan? Ya, Melani, silakan. Kesimpulannya dari kelompok saya yaitu dari kegiatan dan penelitian yang sudah kami lakukan, kami menyimpulkan bahwa asta dan jengkal tidak dapat mengukur secara tepat dan dapat digolongkan sebagai satuan tidak baku. Ya, oke, terima kasih dari Melani. Yang lain ada yang ingin menambahkan? Jadi kesimpulannya syarat dari satuan baku yang harus dipenuhi adalah yang pertama, satuan yang ditetapkan tidak mengalami perubahan oleh pengaruh apapun. Yang kedua, satuan tersebut harus selalu sama dimanapun dan kapanpun. Dan yang terakhir, satuan yang ditetapkan harus mudah ditiru oleh siapa saja yang menggunakannya. Ya, oke, tepat sekali ya jawaban dari Anggita. Jadi itu syarat dari satuan baku. Jadi dia harus mempunyai nilai tetap, kemudian bisa digunakan oleh siapa saja, kemudian juga bisa ditiru ya untuk satuan yang sama. Ya, terima kasih anak-anak sudah berpartisipasi aktif dalam diskusi hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Ya. Nah, konsepnya ya terkait dengan pengukuran, tadi kalian sudah menemukan, tadi sudah tampilkan tentang fenomena di awal itu tentang pohon jeruk ya. Tadi sudah ada yang menyebutkan apa saja yang bisa diukur dari sana, ada yang sudah menyebutkan tinggi pohonnya, kemudian diameter batang, itu sudah benar ya. Kemudian massa dari buah, itu benar juga yang bisa diukur, massa dari buah. Kemudian yang tidak bisa diukur itu mungkin dari segi rasa dari jeruk itu kan berbeda-beda. Kemudian warna juga tidak bisa diukur, itu sudah benar ya jawaban dari kalian. Nah, kemudian juga misalnya kalau ketika kalian belanja di pasar, kalian misalnya beli sayur, itu kan masanya itu ditimbang oleh pedagang. Nah, itu juga contoh dari pengukuran. Oke, anak-anak, kita lanjutkan di sini. Jadi dari hasil praktikum dan diskusi kalian, maka ditemukan bahwa pengukuran itu sebenarnya adalah membandingkan ya, kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Misalnya tadi kalian itu mengukur misalnya dengan menggunakan jengkal. Jadi kalian membandingkan panjang dari misalnya yang diukur adalah meja, membandingkan panjang meja dengan jengkal kalian. Jadi berapa jengkal, misalnya 7 jengkal atau berapa. Nah, tentunya antara jengkal tangan yang orang satu dengan orang yang lain mungkin akan berbeda. Beda dengan ketika kalian mengukur panjang meja dengan menggunakan penggaris. Jadi itu membandingkan dengan satuan, kalau di penggaris kan ada satuannya sentimeter. Seperti itu ya anak-anak ya. Sudah jelas sampai di sana anak-anak? Sudah. Oke, sudah. Nah, kita lanjutkan. Nah, apa yang diukur yang tadi itu adalah besaran. Nah, besaran itu sebenarnya apa? Besaran adalah suatu hal yang bisa diukur. Syaratnya apa? Hal atau sesuatu dapat dikatakan sebagai besaran. Pertama adalah dapat diukur ya anak-anak. Seperti contoh yang tadi sudah disebutkan. Memiliki satuan ya. Misalnya satuannya itu baik itu dalam meter, kemudian dalam kilogram misalnya kalau massa, dan yang lainnya. Kemudian selain memiliki satuan, dia juga harus dinyatakan dengan angka. Nah, itulah yang bisa disebut dengan besaran. Sedangkan kalau yang tadi
terkait dengan warna, bau itu kan tidak memiliki satuan, kemudian juga tidak bisa dinyatakan dengan angka, jadi tidak bisa disebut sebagai besaran ya anak-anak ya. Kemudian terkait dengan satuan, nah suatu besaran itu kan tadi dibilang memiliki satuan. Nah satuan itu adalah sebagai pembanding ya, besaran pembanding yang digunakan dalam pengukuran atau standar ukuran dari suatu besaran. Nah, satuan itu tadi kalian sudah temukan ada satuan tidak baku dan ada satuan yang baku. Nah, contohnya ketika kalian mengukur menggunakan jengkal, menggunakan hasta, itu kan masuk ke dalam satuan yang tidak baku. Sedangkan kalau kalian mengukur tadi menggunakan penggaris, itu masuk ke dalam satuan yang baku. Nah, tadi sudah benar disebutkan oleh kelompoknya bahwa satuan tidak baku itu adalah satuan yang memiliki nilai yang berbeda-beda dan tidak diakui secara internasional. Nah, kalau satuan baku itu benar yang disampaikan oleh kelompok kalian tadi ya, satuan yang memang sudah diakui secara internasional dan memiliki nilai yang tetap antara satu orang dengan orang lain. Nah, syarat untuk satuan itu bisa dikatakan sebagai satuan baku, yang pertama harus mempunyai nilai tetap, kemudian mudah ditiru dan digandakan kembali untuk satuan yang sama. Dan yang terakhirlah dapat digunakan oleh semua orang di seluruh dunia. Nah, contohnya tadi ketika kalian mengukur panjang meja atau panjang tongkat dengan menggunakan penggaris, itu tentunya memiliki nilai yang sama. Nah, sampai di sana sudah jelas anak-anak? Sudah. Oke. Nah, kita lanjutkan lagi ya anak-anak. Nah, ini satuan dalam sistem internasional. Seperti yang kita sudah sebutkan tadi. Kalau panjang itu satuannya dalam SI apa anak-anak? Meter. Satuan dalam SI ya meter, benar sekali. Nah, kemudian ada massa. Oke. Kalau massa itu kilogram, seperti bisa dilihat di tabel ya anak-anak ya. Nah, ini kalian akan lebih lanjut pelajari pada pertemuan selanjutnya. Oke. Nah, kemudian, nah ini ketika kalian misalnya mengukur suatu panjang benda yang memang sangat panjang misalnya, atau menyatakan suatu pengukuran yang lebih besar ataupun lebih kecil, jadi kalian itu bisa mengkonversi satuan ya dengan menggunakan awalan satuan SI dan kelipatannya. Misalnya contohnya seperti ini ya anak-anak, bisa tera kalian bisa gunakan dengan simbol T. Nah, itu bisa digunakan, itu kelipatan 10 pangkat 12. Kemudian giga itu 10 pangkat 9, bisa dilihat di tabel. Nah, kemudian mega itu 10 pangkat 6. Contohnya juga ketika kalian menyatakan misalnya daya dari pembangkit listrik misalnya gitu ya, dayanya 5 juta ya, 5 juta watt. Nah, kalian bisa menggunakan dengan yang mana anak-anak? Kalau 5 juta watt, awalan yang mana digunakan? Mega, Miss. Kira-kira ya mega. Ya, mega itu 10 pangkat 6 sama dengan 1 juta. Berarti kan 5 megawatt jadinya ya, 5 megawatt. Nah, begitu juga dengan contoh yang lain. Ada pertanyaan anak-anak sampai di sana? Ada pertanyaan? Tidak, Miss. Oke, tidak. Karena tidak, kita simpulkan dulu pembelajaran hari ini ya. Oke, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini anak-anak? Jadi hari ini pembelajarannya itu tentang pengukuran, di mana yang dibahas itu yang pertama satuan baku dan tidak baku. Satuan baku itu adalah standar ukuran dari suatu besaran. Terus kalau satuan tidak baku adalah satuan yang memiliki ukuran berbeda dan tidak diakui secara internasional. Terus juga tentang pengukuran langsung dan tidak langsung. Pengukuran langsung adalah pengukuran yang menggunakan alat ukur sehingga langsung mendapatkan hasil. Kalau pengukuran tidak langsung itu pengukuran yang membutuhkan proses setidaknya 2 kali sebelum mendapatkan hasil. Oke, ya itu dari Anggita. Oke, ya terima kasih Anggita ya. Tepuk tangan untuk Anggita ya. Sudah menyimpulkan pembelajaran hari ini. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang pengukuran terkait dengan hal apa yang bisa diukur, yang tidak bisa diukur, kemudian yang mana termasuk besaran dan satuan seperti itu. Nah, satuan juga ada satuan baku dan tidak baku. Oke, sudah sampai di sana, kita lanjut dulu. Kalian sudah siap kuis? Sudah, Miss. Ya. Ini ada 5 soal, itu soalnya gampang-gampang. Anak-anak, waktunya cukup 7 menit ya untuk kalian menjawab. Miss sudah kirimkan di WA ya untuk link kuisnya. Sudah terlihat kuisnya anak-anak?
Sudah, Miss. Sudah, Miss. Ya, oke. Kita mulai ya anak-anak. Untuk yang mengalami masalah nanti Miss tampilkan soalnya ya. Untuk skornya itu KKM-nya 75 ya anak-anak ya. Untuk yang tidak bisa mengakses, ya ini ya untuk soal nomor 1. Silakan boleh di screenshot anak-anak. Nomor 1 dan nomor 1, 2 dan 3 silakan kalian screenshot. Kemudian ini soal nomor 4 dan 5. Silakan bisa di screenshot. Ada yang sudah selesai? Sudah semua selesai ya anak-anak. Cek. Oke, ini hasilnya. Selamat untuk Peggy di urutan teratas, kemudian ada Dian, ada Dewi Jayanti, ada Yohanes, Lydia Chan. Nah, nanti yang belum bisa menjawab itu bisa di chat personal ke Miss ya. Tadi sudah Miss tunjukkan juga soalnya ya. Ya, terima kasih anak-anak. Ini untuk soal nomor 1 itu ya. Ini pertanyaannya. Nah, untuk soal nomor 1 itu yang menjawab benar 10 orang ya, 4 orang salah. Nah, ini nomor 1. Kira-kira yang mana yang benar anak-anak jawabannya? Ya. Iya, yang C, yang besaran yang bisa diukur, panjang telinga, jarak loncatan, frekuensi menarik napas. Benar sekali ya. Nomor 1 benar. Kemudian yang nomor 2, pertanyaan nomor 2, 6 orang benar dan 8 masih salah. Jadi masih banyak yang salah. Ini yang benar yang mana anak-anak? Nomor 2? Yang C. Ya, yang benar adalah yang C. Jadi yang lebih panjang itu adalah bakteri. Oke, yang nomor 3. Yang mana yang benar anak-anak? Yang D, Miss. Yang D. Ya, benar sekali. Pengukuran dengan menggunakan penggaris menghasilkan hasil pengukuran yang sama dan akurat. Oke, yang nomor 4. Yang mana yang benar anak-anak? Yang Ya. A. Iya, yang A benar sekali. Nah, kemudian nomor 5 yang mana jawabannya? Yang B, Miss. Yang B, Miss. Iya, benar sekali. Menimbang massa beras dengan satuan kilogram. Ya, anak-anak sudah? Oke, kuisnya sudah. Hasilnya lumayan memuaskan ya. Oke, kira-kira anak-anak apa yang bisa kalian rasakan pada pembelajaran hari ini? Senang, Miss. Kuisnya seru. Oh, kuisnya seru. Oke, anak-anak. Nah, berikutnya apa yang ingin kalian lakukan untuk perbaikan pembelajaran yang akan datang? Ya, Bayu, silakan Bayu. Ya, Miss. Yang pertama, saya ingin kedepannya lebih aktif lagi dalam diskusi kelompok dan aktif di sisi tanya jawab. Ya. Itu saya akan mencari informasi lebih luas lagi. Demikian, Miss. Ya, terima kasih Bayu. Untuk tugasnya, silakan kalian latihan di LKS ya, silakan dikerjakan. Uji kompetensi 2 ya, halaman 25. Nah, kalau kalian ada pertanyaan, tidak bisa menjawab, atau ada yang ingin didiskusikan, silakan didiskusikan di grup WA. Ya anak-anak, dan untuk minggu depan yang kita pelajari adalah tentang besaran pokok dan besaran turunan. Oke, sampai di sana sudah jelas? Sudah, Miss. Oke, nah sekarang sebelum diakhiri, Miss berikan dulu sebuah motivasi untuk kalian ya anak-anak. Selalu ingat, selalu semangat dan tekunlah ketika kalian menuntut ilmu. Anak-anak jangan mudah putus asa, karena pembelajaran itu tidak didapat dengan kebetulan. Ya, kebetulan semata, tetapi harus dicari dengan semangat dan dijalani dengan tekun. Oke, sampai di sana anak-anak. Sebelum kita akhiri, kita berdoa bersama sebagai rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat yang diberikan pada pembelajaran hari ini. Silakan yang memimpin doa hari ini. Miss, sebelum mengakhiri pembelajaran, ada baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih anak-anak atas kehadiran kalian. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Ya, oke. Silakan setelah ini kalian boleh beristirahat. Silakan boleh meninggalkan room. Selamat siang anak-anak. Yang